kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, saya memanggil Bapak Ibu kemari dalam rangka melaksanakan tugas aksi nyata sebagai TGP di modul 2.2 dengan diseminasi pembelajaran sosial emosional. Jadi begini Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Dan maksudnya dengan komunitas sekolah di sini artinya dalam lingkungan sekolah ada guru, siswa, kepala sekolah dan sebagainya. Kemudian proses kolaborasi ini memungkinkan murid dan guru ada di sekolah memperoleh pemahaman tentang menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional ini terdapat 5 kompetensi yang harus kita sampaikan. 5 kompetensinya yaitu yang pertama misalnya kesadaran diri. Kesadaran diri di sini misalnya sebelum pembelajaran kita harus mengawali dulu dengan doa bersama supaya pembelajaran kita lancar. Kemudian mengingatkan juga kembali kepada siswa-siswa atau murid-murid tentang kesesuaian kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Kemudian nomor 2 manajemen diri atau mengelola emosi. Nah, di sini yang dimaksud dengan manajemen diri atau mengelola emosi ini, kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat siswa dalam mengontrol emosinya. Di saat keadaan kelas tidak kondusif. Misalnya ada siswa kita kan dari mengajar mungkin ada siswa yang ribut dan sebagainya. Artinya kondisi sekolah atau kondisi kelasnya tidak kondusif. Kita harus memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Mungkin karena kita nggak menerima siswa kan jadi kelasnya ini tidak kondusif. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini maksudnya membiasakan kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya yang sudah sering kita lakukan atau sudah sering kita terapkan di sekolah, misalnya ada musibah orang tua dari salah satu siswa kita misalnya kena musibah meninggal, mungkin di dalam sekolah ini kan ada biasanya ada OSIS untuk menggalang dana santunan kepada tadi itulah yang namanya itu kesadaran sosial tadi. Kemudian yang keempat keterampilan berelasi. Nah di sini yang dimaksud dengan keterampilan berelasi ini adalah mengajak melakukan sesuatu secara tim atau bekerja sama membangun hubungan yang positif antar teman-teman siswa. Misalnya di dalam kelas itu ada keterampilan relasi ini kita mengajak melakukan sesuatu atau bekerja kelompok secara tim sehingga menimbulkan hubungan atau membangun hubungan yang positif antara siswa dengan siswa. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab artinya kemampuan kita untuk mengambil pilihan tertentu. Misalnya ada permasalahan di kelas. Nah, kita sebagai pemimpin dalam pengajaran tersebut harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Artinya misalnya kalau ada siswa yang bermasalah dengan siswa yang lainnya, kita mengambil suatu keputusan yang bijak sehingga antara siswa satu dengan siswa yang lain itu tidak saling bertentangan atau bisa saling memahami sehingga terjadi saling memaafkan atas kesalahan yang diperbuat oleh mereka. Nah di sini ibu-ibu untuk mewujudkan kelima kompetensi dari pembelajaran sosial emosional ini kita harus memiliki mindfulness. Artinya mindfulness ini adalah kesadaran penuh. Jangan sampai kita berada di dalam satu tempat di saat belajar, pikiran kita tak kemana-mana. Kan biasanya kita terjadi saat mengajar apa yang kita sampaikan kepada siswa, pemikiran kita tidak sinkron karena pemikiran kita kemana-mana. Nah, itu biasanya terjadi. Nah, untuk menghilangkan seperti itu bagaimana? Nah, kita harus belajar tadi, mindfulness tadi, artinya berkesadaran penuh. Nah, bagaimana kita mewujudkan mindfulness itu sehingga kita bisa melakukan dengan menggunakan
namanya teknik stop. Nah, mungkin di saat pemikiran kita sudah suntuk dan sebagainya, sudah kemana-mana, baru bisa kita menggunakan mindfulness tadi dengan teknik stop. Teknik stop di sini artinya kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak, memikirkan apa yang terjadi. Kita mengibaratkan misalnya stop ini berpikir kita sedang berada di mana, sehingga pikiran kita itu akan kembali normal. Nah, kita nanti akan mempraktekkan teknik stop ini, bisa kita praktekkan itu saat bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, jika kita analisis lebih jauh lagi, pembelajaran sosial emosional ini sangat erat kaitannya dengan dimensi profil belajar Pancasila. Ya. Yang misalnya yang ada berapa itu? 6 profil belajar Pancasila. Yang pertama bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak yang mulia, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kemudian ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini semua keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya misalnya kita menggalang dana untuk orang yang kena musibah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu mengeluarkan ide yang baru untuk memecahkan masalah yang perlukan istilahnya berpikiran bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Selain dapat menumbuhkan 5 potensi yang telah kita jelaskan tadi, juga mewujudkan siswa nanti yang berkarakter. Kita harapkan nanti setelah kita sampaikan 5 kesadaran tadi, 5 pembelajaran kesadaran emosional tadi, nanti kita harapkan siswa-siswa kita akan mewujudkan atau nanti akan dihasilkan siswa yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif terhadap apa yang kita sampaikan, kemudian proaktif, kemudian mendorong anak atau murid untuk rasa saling ingin tahu tentang pengetahuan yang mereka dapati, hingga budaya positif yang kita sampaikan akan terwujud. Nah, demikian Bapak Ibu. Penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.